Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Gohan Christian Panggabuan dengan NPM 257824040. Jadi kali ini kita akan membahas chapter 10 atau modul 10, yaitu konfigurasi router dasar. Pertama-tama ada pendahuluan, lalu kita masuk ke mengkonfigurasi pengaturan awal router. Di sini ada langkah-langkah konfigurasi router dasar. Berikut nih langkah-langkahnya. Pertama ada konfigurasi nama perangkat, yaitu untuk membuat nama perangkat yaitu kita kasih hostname, baru kasih nasname si nama perangkatnya. Contohnya apa, kita ingin router A, switch A, seperti itu. Lalu ada mode akses istimewa yang aman, yaitu kita memberikan password itu enable secret password. Lalu di sini ada mode akses pengguna yang aman dengan line console 0. Lalu password kita kasih password Cisco atau kelas, lalu kita kasih login. Lalu untuk akses telnetnya atau akses jarak jauh yang aman, kita pakai line VTY 04. Baru kasih passwordnya, perintahnya password login, lalu transport input SSH dan telnetnya. Nah, kalau kita amankan semua kata sandinya dalam file konfigurasi, yaitu dengan service password encryption. Oke. Nah, kalau untuk memberikan pesan peringatan sebagai itu, atau memberikan pesan lah contohnya, kita dengan itu banner mode. Baru kita di sini kasih ini ya pesannya. Nah, kalau untuk menyimpan konfigurasi itu dengan n, baru copy running config startup config, atau write juga bisa. Nah, selanjutnya ada contoh konfigurasi router dasar. Dalam contoh ini, router 1 pada diagram topologi akan dikonfigurasi dengan pengaturan awal. Nah, untuk mengkonfigurasi nama perangkat untuk router itu kita gunakan peringkat pertama. Start dulu kita dengan enable ya, lalu configure terminal, baru kita kasih hostname router 1. Nah, terus lalu kita lakukan dengan mode diamankan, yaitu dengan enable secret. Oke, passwordnya kelas, lalu kita berikan line console 0, password kita kasih passwordnya yaitu passwordnya Cisco, kita login, lalu exit. Nah, lalu kita kasih untuk keamanan yang telnetnya line VTY 04, passwordnya Cisco juga, basing atau tidak, lalu login, lalu kita transport input SSH telnetnya, lalu kita exit. Lalu kalau mau di dalam konfigurasi passwordnya, kita service password encryption. Nah, ini untuk memberikan bannernya, kita kasih banner mode, lalu kita sini kita enter text message yang mau kita berikan peringatan. Contohnya unauthorized access is prohibited. Oke, lalu untuk menge-save-nya copy running config startup config, atau bisa juga write. Nah, di sini ada pemeriksa sintaksis mengkonfigurasi pengaturan router awal. Jadi gunakan pemeriksa sintaksisnya untuk berarti pengaturan awal pada router. Pertama, konfigurasi nama perangkat, mengamankan mode akses istimewa, amankan mengaktifkan akses SSH dan telnet jarak jauh, amankan semua kata sandi dalam bentuk teks biasa, berikan pemberitahuan hukum. Lalu kita ada selanjutnya mengkonfigurasi antar muka. Mengkonfigurasi antar muka. Jadi pada tahap ini router kita kan sudah memiliki konfigurasi dasar. Nah, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi antar muka atau interface router. Hal ini karena router tuh nggak bisa dapat dijangkau oleh perangkat akhir sampai antar muka dikonfigurasi seperti itu. Nah, tugas mengkonfigurasi antar muka router sangat mirip dengan SPI manajemen pada switch. Secara spesifik ini mencakup menjalankan perintah-perintah berikut, yaitu interface, contohnya gigabit ya, 0/0. Nah, kita kasih deskripsi kalau mau, lalu kita kasih IPv4 addressnya, lalu IPv6 addressnya dan prefixnya, lalu kita no shutdown untuk mengaktifkannya. Lanjut ada contoh konfigurasi antarmuka.
Nah, dalam contoh ini antar muka yang terhubung langsung dengan router 1 dalam diagram topologi kan akan diaktifkan. Nah, untuk mengkonfigurasi antar muka pada router 1 kita gunakan perintah contohnya pertama enable, lalu configure terminal, lalu kita contohnya mau ke interface dulu ya, masuk ke interface gigabit ethernet 0/0/0. Kita kasih deskripsi link to LAN, oke. Kita kasih IPv4 nya, lalu kita kasih IPv6 nya, lalu kita no shutdown untuk mengaktifkannya. Kita exit, kita keluar, oke. Lalu kita pindah ke interface yang 0/0/1 ya, kita kasih masuk internet, interface gigabit 0/0/1, lalu kita kasih deskripsi link to R2 atau router 2, kita kasih IP-nya, IPv4 nya, lalu IPv6 nya, lalu kita aktifkan dengan no shutdown, exit, sama saja. Lalu di sini ada memverifikasi konfigurasi antarmuka. Jadi terdapat beberapa perintah yang dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka. Perintah yang paling berguna itu yaitu show IP interface brief untuk ngecek apakah sudah up nih si IP-nya. Nah, kalau untuk IPv6-nya kita show IPv6 interface brief. Nah, ini contohnya. Nah, lalu ada perintah verifikasi konfigurasi. Nah, tabel ini dia merangkum perintah show yang lebih populer yang digunakan untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka. Contohnya nih, tampilkan interface brief, tampilkan IPv6 interface brief. Nah, outputnya menampilkan semua antarmuka alamat IP-nya. Nah, tampilkan root IP dan tampilkan root IPv6. Dia menampilkan isi tabel berurutan IP yang tersimpan di RAM. Tampilkan antarmuka, dia menampilkan statistik untuk semua antarmuka. Dan tampilkan antarmuka IP, dia menampilkan statistik IPv4-nya untuk semua antarmuka pada si router. Lalu ini untuk IPv6-nya. Oke. Selanjutnya kita mengkonfigurasi gateway default. Oke. Gateway default pada host. Jika jaringan lokal kita hanya memiliki satu router, maka router tersebut akan menjadi router gateway dan semua host serta switch di jaringan kita harus dikonfigurasi dengan informasi ini. Jadi agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan perangkat tersebut harus dikonfigurasi dengan informasi alamat IP benar, termasuk alamat gateway defaultnya. Nah, gateway defaultnya hanya digunakan ketika host ingin mengirimkan paket ke perangkat jaringan lain. Nah, alamat gateway default umumnya adalah alamat antarmuka router yang terhubung ke jaringan localhost. Gitu. Lalu sini ada gateway default pada switch. Switch yang menghubungkan komputer klien biasanya merupakan perangkat layer 2. Dengan demikian, switch layer 2 dia nggak memerlukan alamat IP agar berfungsi dengan baik. Namun konfigurasi IP dapat diatur pada switch untuk memberikan akses jarak jauh kepada si administrator ya. Nah, ini ada pemeriksaan sintaksis mengkonfigurasi gateway defaultnya. Jadi untuk pembahasan modul 10 konfigurasi router dasar sekian. Mohon maaf bila ada kurang dalam penjelasan dan salahnya kata-kata dalam menjelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.